Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk ke dalam materi bagaimana membuka link CloudX di e-learning. Tujuannya adalah agar pada saat memulai proses pembelajaran, kita selalu memulai dari e-learning dan mahasiswa yang akan mengikuti proses pembelajaran video conference dapat mengambil link CloudX di e-learning. Yang harus Bapak Ibu miliki itu adalah link yang sudah disiapkan oleh Prodi. Di sini saya sudah memiliki link yang disiapkan oleh Prodi. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke e-learning UK Paulus. Ya, Bapak Ibu silakan mengambil yang e-learning ukpaulus.ac.id. Klik yang itu. Kemudian login dengan password dan username masing-masing. Di sisi kanan ini sudah terlihat nama dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Kemudian mata kuliah yang akan dibuatkan video conference dibuka. Jangan lupa untuk selalu mengklik Turn Editing On. Tujuannya ini adalah agar kita dapat melakukan proses perubahan, penambahan, atau menghapus di e-learning kita. Nah, ini kalau sudah muncul Edit Add an Activity, itu artinya sudah terbuka datanya untuk mengedit. Nah, misalnya saya masuk ke pertemuan keempat. Saya mau tambahkan dulu topiknya. Nah, di pertemuan keempat, kalau mau memberikan tanggal, silahkan untuk memudahkan nanti pada saat merekap laporan. Silahkan berikan tanggal, kemudian enter agar tersimpan. Ini pertemuan harus diberikan judul supaya mahasiswa tahu apa yang akan dibahas di pertemuan keempat. Jadi kita akan membahas mengenai diskusi misalnya mau didiskusikan atau yang mau dijelaskan di video conference itu adalah mengenai teori stewardship. Terserah Bapak Ibu di sini mau mengisi apa yang akan dibawakan, disesuaikan saja dengan kebutuhan materi yang akan dibawakan. Kemudian nanti di save change. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Kemudian untuk menambahkan link, Bapak Ibu bisa menambahkan add an activity or resource. Klik yang ini. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu silakan mengambil yang URL karena yang akan kita sisipkan itu adalah link. Klik yang paling bawah tertulis URL, klik. Kemudian add. Nah, muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak Ibu memberikan nama atau memberikan judul untuk topik video conference. Di sini saya akan mendiskusikan mengenai teori stewardship. Nah, untuk URL-nya silakan mengcopy dari link WhatsApp yang sudah diberikan. Jadi jangan sampai salah pilih kelas, perhatikan kelasnya masing-masing. Kemudian saya mengambil yang link yang paling bawah karena itu sesuai dengan mata kuliahnya. Klik kanan, kemudian copy link. Copy linknya bawa kembali ke e-learning. Kemudian klik di external URL, klik Ctrl V atau Ctrl Paste, Enter. Oke, nanti muncul seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau lihat, Bapak Ibu tinggal klik. Nah, misalnya memulai perkuliahan, Bapak Ibu tinggal klik, kemudian nanti Open Meeting. Di akuntansi, fungsi dosen pada saat pertama kali masuk itu sama dengan mahasiswa sebagai
partisipan. Nanti setelah mulai proses perkuliahan, baru admin akan mengoper ke dosen dan admin keluar dari proses pembelajaran. Nah, itu yang ada di akuntansi. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah ini nanti kuliahnya baru jam 4 tanggal 6 bulan 5. Ini dari sisi dosen. Kita close dulu, kita mau lihat dulu kalau mahasiswa, ini leave dulu karena perkuliahannya belum mulai. Kalau mahasiswa dia melihat seperti apa? Kita bisa kembali. Ya. Sekarang kita log out dulu karena kita mau melihat dari sisi mahasiswa. Log out. Ya, ini di sisi kanan sudah berganti dengan akun mahasiswa. Sekarang kita lihat yang link yang kita posting kalau di mahasiswa itu akan terlihat seperti apa. Oke, ini link yang tadi kita posting itu sudah terlihat di mahasiswa. Nah, ini tidak kelihatan penjelasan mengenai di pertemuan keempat tadi. Jadi nanti kita bisa kembali mengoreksi. Untuk mahasiswa, pada saat kelas mau berlangsung, dia bisa mengklik ini, link teori stewardship. Klik seperti ini. Maka sama, mahasiswa juga akan mendapatkan tampilan yang sama dengan dosen. Karena memang di akuntansi, fungsi mahasiswa dengan dosen pada saat pertama kali masuk kelas, itu sama-sama sebagai partisipan. Nanti setelah proses perkuliahan berlangsung, admin akan mengoper ke dosen dan 2 orang mahasiswa sebagai co-host. Tujuannya adalah supaya misalnya nanti pada saat proses pembelajaran tiba-tiba di tengah jalan dosennya HP-nya lowbat atau jaringannya putus dan dia logout keluar, masih ada mahasiswa di dalam yang bisa menarik dosen tersebut untuk kembali bergabung ke dalam kelas tersebut. Nah, ini sama, mahasiswa bisa klik open meeting. Dan hasilnya sama, kelasnya belum dibuka. Ya, tadi kita ada sedikit yang akan kita perbaiki. Ini leave saja, tinggalkan saja dulu, karena memang tidak terlaksana kegiatannya. Kemudian log out. Kita kembali ke sisi dosen untuk melihat apakah ada yang perlu ditambahkan. Selalu kalau masuk jangan lupa yang ini Bapak Ibu. Oh iya, kita hanya menuliskan diskusi mengenai teori stewardship. Di sini juga Bapak Ibu bisa memberikan sedikit penjelasan apa itu teori stewardship supaya anak-anak bisa mendapatkan gambaran di awal. Atau bisa juga memberikan instruksi agar mahasiswa mulai mempelajari tema stewardship tersebut. Mereka diminta untuk mencari ruang lingkup teori stewardship. Jadi dari awal mahasiswanya tahu apa yang akan dibicarakan. Jadi masuk di sesi diskusi tidak bingung. Atau bisa juga Bapak Ibu menambahkan materi sebelum masuk ke diskusi. Kalau kita mau lihat kembali dari sisi mahasiswa bisa log out dulu. Kita lihat mahasiswa melihat seperti apa tadi yang kita tambahkan. Ini sisi kanan sudah berganti dengan nama mahasiswa. Tadi yang kita tambahkan mengenai ruang lingkup ini sudah terlihat oleh mahasiswa. Jadi pada saat mahasiswa melihat, oh diskusinya temanya mengenai stewardship dan dia bisa mencari materi mengenai teori stewardship. Atau misalnya kalau Bapak Ibu memiliki video-video sebelumnya, Bapak Ibu bisa menambahkan materi sebelum masuk ke tema diskusi.
Demikian Bapak Ibu, semoga tutorial ini bisa membantu kita semua sehingga proses pembelajaran e-learning di kampus UKI Paulus, khususnya di program studi akuntansi, dapat berjalan dengan maksimal, dan kita percaya bahwa apapun juga yang kita kerjakan secara bersama-sama, kita pasti akan mampu menyelesaikannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.